Bagi Tuhan segala pujian dan pengucapan syukur kami naikkan kepadamu malam ini Bapa. Ternyata Bapa dalam segala perkara setia kepada kami dalam firman-Mu, dalam janji-Mu kepada kami Tuhan. Berkatilah umat-Mu dengan segala pujian, penyembahan yang dinaikkan kepadamu. Dan tiba saatnya kami akan diberkati dengan firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi dan berkati jemaat-Mu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Baik, kita kembali saudaraku berbicara dalam firman Tuhan. Masih berkaitan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan dengan bapak pendusta itu, saudara yang kasih, yang yang menjadi kebencian atau yang tidak disukai atau menjadi kekejian bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Amsal pada pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Perjanjian Lama Amsal pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca ayat 16 saja, lalu nanti kita ikuti secara berurutan pada ayat-ayat berikutnya. Mari kita bangkit berdiri membaca Amsal pasal 6 ayat yang ke-16. Kita baca ayat yang ke-16 bersama-sama, 2, 3. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Semua yang percaya berkata, silakan kembali duduk. Kita masuk pada ayat yang ke-17, 16 dulu. Dikatakan bahwa ada 6 perkara ini. Dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 akan dijelaskan tentang 6 bahkan 7 perkara yang dibenci dan menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Iya. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-17. Yang pertama adalah dikatakan di sini mata sombong. Jadi biasanya kita dengar sombong. Iya, orang sombong. Tetapi ternyata saudaraku, dari mata yang sombong itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu menjadi kekejian bagi Tuhan dan dibenci oleh Tuhan. Kita bisa melihat orang, saudaraku, kalau orang lagi sedih, kita akan lihat bagaimana matanya sedih atau susah. Kita pun dapat melihat orang, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau dia senang atau bahagia, maka dari raut muka, matanya juga kelihatan dia senang, saudara-saudara. Demikian pula kalau orang, saudaraku, ketakutan dan seterusnya. Ternyata saudara yang kasih, dalam mata kita atau mata manusia dapat juga rupanya memancarkan atau menampakkan, saudara yang kasih dalam Tuhan, pandangan atau tatapan dengan tatapan atau cara melihat mata yang sombong, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Kemudian kita tahu bahwa sombong itu dalam pengertian umum adalah orang yang menilai dirinya secara berlebihan. Jadi orang yang bermata sombong ini, saudara-saudara, biasanya orang menganggap dia lebih daripada semua orang.
Apakah itu dalam segi saudara yang kasih dalam Tuhan ilmu pengetahuan, maupun saudaraku dalam hal katakanlah itu saudara yang kasih dalam Tuhan kekayaan atau sebagai orang yang kaya, lalu memandang melihat orang yang lain itu saudara-saudara tidak ada apa-apanya begitu. Iya. Jadi nampak dari mata yang sombong. Iya. Jadi sumbernya dari hati, dari hidup. Mata itu hanya sebagai saudara yang kasih dalam Tuhan tampilan yang bisa dilihat dari luarnya begitu. Saudara ketika bertemu katakanlah baru pertama kali, saudara akan bisa langsung berkata atau menilai orang itu sombong karena saudara lihat dari tatapan matanya, tampilannya, saudaraku seperti itu. Iya. Saudara belum pernah ketemu sebelumnya saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi bisa langsung menilai. Kenapa? Karena ia dari raut matanya itu saudara-saudara, tampilannya itu yang saudara lihat, iya, bagaimana ia melihat saudara atau memandang atau melihat semua orang yang adalah katakan entah dalam ruangan atau sebuah tempat begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lidah dusta. Iya. Lidah dusta itu adalah orang yang berkata tidak benar atau biasa kita tahu berbohong. Iya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, lidah adalah untuk bagi kita dalam Tuhan dipakai untuk saudaraku yang pertama memuji, memuliakan Tuhan. Karena lidah itu ada pada mulut. Kalau lidah tidak berfungsi saudara-saudara, tidak jelas saudara yang kasih dalam Tuhan apa yang sedang dikatakan oleh orang itu. Nah, ternyata saudaraku, lidah dusta saudara adalah merupakan juga kekejian atau menjadi kebencian bagi Tuhan. Berikut adalah yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Iya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tangan diberikan juga oleh Tuhan adalah untuk bekerja. Tangan pula diberi oleh Tuhan untuk kita berkarya, berusaha, untuk melakukan banyak sekali pekerjaan saudaraku yang bisa dicapai oleh karena tangan. Dan tangan kita juga saudara adalah dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tetapi bagi orang-orang saudaraku yang lain justru tangan adalah dipakai untuk menumpahkan darah atau membunuh justru orang yang tidak bersalah. Itu saudara yang kasih dalam Tuhan yang ketiga. Yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan memberi hati untuk merancangkan dan melakukan semua pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang terpuji tentunya, yang baik, yang mulia, yang terhormat. Bahkan sedapat mungkin saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang justru dengan hati merencanakan hal-hal masa depan yang baik. Baik itu bagi dirinya, bagi keluarganya, bahkan kalau itu dalam satu komunitas atau katakanlah orang yang punya sebuah usaha begitu saudara yang kasih dalam Tuhan, dia merencanakan bagaimana mengembangkannya, bagaimana mensejahterakan, bagaimana mencapai pencapaian yang baik untuk yang kemudian mensejahterakan semua orang, membahagiakan semua orang.
Tetapi ternyata ada orang, saudaraku, yang merencanakan ya hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik dengan menggunakan dan memakai semua upaya cara yang ada, atau biasa dikenal dengan istilah menghalalkan semua cara, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk justru untuk keburukan orang lain, untuk saudara yang kasih dalam Tuhan, kehancuran orang lain, saudara, untuk keadaan orang yang saudara yang kasih dalam Tuhan, orang itu menjadi saudara susah begitu. Iya, itu dimulai dari rencana-rencana hati orang-orang yang jahat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, jadi yang dipikir bagaimana menjahati orang lain, bagaimana saudara yang kasih dalam Tuhan membuat sesuatu yang tidak baik terhadap orang. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Iya. Itu dalam ayat yang ke-18 ya. Jadi hati sudah kaki yang segera lari menuju kepada kejahatan. Saudara lihat ini, bahwa ini saling bertalian satu dengan yang lain. Ayat yang ke-8, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Saudaraku, lalu dilanjutkan dengan apa? Kaki yang segera lari menuju kepada kejahatan. Jadi saudaraku, yang direncanakan itu dilanjutkan dengan sebuah eksekusi. Jadi sebuah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, perbuatan yang menjadi kenyataan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi dia tidak hanya sampai kepada rencana jahat atau program, tapi ditindaklanjuti, saudaraku, dengan apa? Kaki segera lari menuju kepada kejahatan, untuk melakukan apa yang telah direncanakan, apa yang telah diatur, apa yang telah diprogram untuk mencapai, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang jahat itu. Kemudian ayat yang ke-19, yang ke-6, yaitu seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Iya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Saudara perhatikan dalam penangkapan dan sidang yang dilakukan kepada Tuhan Yesus, di mana tampil saksi-saksi dusta. Iya, saksi-saksi dusta itu menyembur-nyemburkan atau membesar-besarkan, saudara, semua kebohongan untuk mempengaruhi opini massa, menggiring opini massa supaya massa itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, datang pada satu keputusan dalam satu suara yang memutuskan, yaitu apa? Salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Dari mana itu? Karena tampilnya saksi-saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan itu, saudara. Kemudian saksi dusta ini dia berlanjut kepada yang ketujuh, adalah apa? Yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, rupanya, saudaraku, saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan itu, saudara, kadang-kala tidak jadi ada pertimbangan-pertimbangan baik tidaknya, untung ruginya, saudara-saudaraku, tidak. Iya. Sampai kepada menimbulkan, saudaraku, pertengkaran saudara. Tidak mau pandang bulu itu kakak beradik, keluarga, saudara, orang dekat, orang tua dengan anak, saudara-saudara. Iya.
Itu terjadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Itu karena dimulai dari apa saudaraku? Dari saksi dusta, dari cerita-cerita, dari saudara yang kasih dalam Tuhan, berita bohong saudara-saudaraku, isu-isu saudara yang kasih yang yang tidak benar. Iya. Akhirnya saudara yang kasih dalam Tuhan, katakanlah orang yang dituduh saudara yang kasih dalam Tuhan, atau orang yang difitnah, atau orang yang diceritakan tidak baik padahal tidak seperti itu, saudara, akan jadi apa? Marah juga saudara-saudara. Ya. Dia akan marah sebab dia tidak merasa seperti itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan yang menyembur-nyemburkan kesaksian dusta atau kebohongan itu, saudara yang kekasih, juga merasa saudara ada dalam posisi karena sudah menyebarkan berita bohong, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Maka dia pun merasa ada pada posisi akan terserang oleh orang banyak. Kalau itu dia mempengaruhi orang banyak, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka terjadilah pertengkaran, saudaraku, antara yang diisukan saudara yang kasih dalam Tuhan dengan yang menimbulkan isu itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Terjadi pertengkaran saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, ini perlu kita waspadai sebagai saudaraku, keluarga, sebagai jemaat, sebagai saudara bersaudara. Jangankan itu, antara saudara kita saja, katakanlah sebagai suami istri. Coba saudara saja sebagai suami istri, kalau ada pihak atau orang lain, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang bercerita suamimu begini begitu, istrimu begitu begini, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara dengar dari orang lain, atau saudara dengar dari anggota keluarga saudara yang kasih dalam Tuhan, padahal suami tidak demikian, istri juga tidak demikian, saudara-saudara. Saudara, suami istri bisa bertengkar, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Jadi kata menimbulkan pertengkaran saudara ini dalam banyak hal, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Nah, ini kita perlu berhati-hati juga, berwaspada, berjaga-jaga, jangan sampai saudaraku kita masuk dalam jeratan itu, saudaraku, jebakan-jebakan yang dibuat oleh orang-orang yang saudaraku yang menjadi kebencian Tuhan atau kekejian bagi Tuhan. Iya. Baik. Lalu pertanyaannya adalah bagaimanakah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara? Yang tadi ini pertama tidak mengenal Tuhan, yang kedua juga walaupun mengenal Tuhan, kalau dia tidak takut Tuhan bisa masuk dalam bagian-bagian tadi itu, saudara. Dan kalau masuk dalam bagian-bagian, ada 7 bagian yang kita dapatkan dalam Amsal ini menjadi, saudaraku, kebencian bagi Tuhan dan kekejian bagi hati Tuhan. Iya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan saudaraku kita atau orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita buka kitab kita masih juga dari Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Iya. Amsal pasal 8 ayat 13. Kita baca ayat yang ke-13, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Nah, jadi kita lihat dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-13 ini, saudaraku, kebalikan dari yang tadi. Iya. Takut akan Tuhan yang pertama adalah kita membenci kejahatan. Iya. Kalau yang tadi dia justru merencanakan dan mengeksekusi begitu, saudara, bahkan sampai kepada tingkat saudara yang kasih dalam Tuhan, pertengkaran dan seterusnya. Tetapi orang yang takut Tuhan
pertama dikatakan adalah ia membenci kejahatan. Jadi semua apa yang disebut atau masuk dalam kategori kejahatan itu dibenci, saudara-saudara. Bukan cuma dibenci, tapi dijauhi. Ya, dijauhi. Yang kedua, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan adalah membenci segala macam bentuk kesombongan. Iya. Kalau tadi kita justru lihat dari matanya aja udah menampakkan kesombongan, saudara. Tetapi orang yang takut kepada Tuhan justru dikatakan membenci kesombongan itu. Kemudian yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan adalah, saudara yang kasih dalam Tuhan, membenci kecongkakan. Iya, kecongkakan itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang takut akan Tuhan itu adalah membenci tingkah laku yang jahat. Jadi semua tingkah laku yang jahat itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi kebencian dan dijauhi oleh orang-orang yang takut kepada Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian berikut, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan itu dikatakan bahwa ia membenci mulut penipu atau, saudaraku, tipu muslihat. Iya. Jadi kita melihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa disinilah seharusnya kita berada sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang memuliakan Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi, mencintai Tuhan, adalah kita membenci dan menjauhi semua bentuk yang namanya kejahatan. Kemudian membenci dan menjauhi semua bentuk, saudaraku, kesombongan. Demikian pula dengan kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat, saudara-saudara. Iya. Kiranya Tuhan menolong kita, dan mulut yang penuh tipu muslihat, saudara-saudara yang kasih, jadi semua bagian-bagian tadi itu adalah merupakan sebenarnya, ya, saya lupa jelaskan kemarin hari Rabu bahwa Raja Tirus itu adalah lambang daripada iblis. Iya, yang kita sudah lihat bagaimana dengan hikmatnya, dengan pengetahuannya, dengan kecakapannya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi kemudian Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, membunuh dan masukkan ke dalam lubang, kata firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, segala bentuk pengaruh ini, saudara-saudara, iblis masih terus berusaha. Bukan saja dia bermain di area, saudara-saudaraku, orang yang di luar Tuhan, tetapi ini juga berusaha masuk ke dalam gereja, saudara-saudara. Berusaha masuk dan bekerja di antara, saudara-saudaraku, kita semuanya, saudara. Sebab itu kita mesti waspada, berhati-hati, berjaga. Dan seperti inilah yang seharusnya kita, saudaraku, menempatkan diri dalam Amsal ini, saudara, bahwa takut kepada Tuhan itu yang terbangun dalam diri kita untuk dapat membenci dan menjauhi semua bentuk-bentuk, saudaraku, di dalam bagian yang kita bahas pada malam hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.